73, terus berlangsung, jangan berhenti. Semua wanita muda di lokasi syuting mulai menjadi liar lagi setelah menonton adegan ini. Ahahaha. Muye dalam permainan perbudakan. Bahkan dalam mimpiku, aku berpikir untuk mengikat Muye dan melemparkannya ke tempat tidur. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Bukan kamu yang naik ke sana. Sialan, sial. Kenapa itu harus Vixen yang menyebalkan itu? Serius, dia sangat menyebalkan. Tidak bisakah Muye meminta direktur untuk mengalihkannya? Dia sama sekali tidak cukup baik untuknya. Ahem, Guo Qisheng batuk untuk memberi tanda agar semua orang tenang. Lalu dia bertepuk tangan dan berteriak, "Oke, semuanya bersiap-siap. 3, 2, 1, tindakan." Ningsi tidak terpengaruh sedikit pun oleh obrolan sekitarnya. Ketika suara-suara sutradara mereda, ekspresinya segera berubah. Matanya menjadi seperti seorang wanita muda berusia 16 tahun, murni dan jelas, dan semeriah matahari. Wajahnya dihiasi sempurna dengan ekspresi malas, iblis yang mungkin peduli. Dia mengangkat ujung roknya, mengangkat satu kaki, dan menendang pintu kamarnya. Selanjutnya, kamera beralih ke Jiang Muye. Seorang pria muda berbaring di spray berwarna merah tua dengan tangan dan kaki diikat. Warna itu membuat kulitnya terlihat lebih pucat dan rapuh, memberikan pengamat keinginan untuk merusaknya. Setelah mendengar tendangan di pintu, Sun Huanxing perlahan membuka matanya. Dia menyaksikan dengan linglung ketika seorang wanita muda mendekati tempat tidur dengan cahaya yang bersinar dari belakangnya. Meng Changge mendudukkan pantatnya di sebelah tempat tidur. Dari dadanya, dia mengambil paket yang terbuat dari kertas yang diminyaki. Aku harus menunggu 1 jam dalam antrean untuk membeli chestnut goreng ini dari Fuxing Store. Anda akan makan. Sun Huanxing memalingkan kepalanya dan menutup matanya, benar-benar mengabaikannya. Meng Changge mengupas satu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia tersenyum licik. Tidak mau makan, lalu aku akan memberimu makan. Dengan cara yang mungkin membuatmu malu. Kamu? Sun Huanxing segera membuka matanya. Ekspresi di matanya adalah 3 bagian kemarahan dan 7 bagian penghinaan. Kamu perempuan, bagaimana Anda bisa menjadi tidak sopan ini? Meng Changge melirik padanya dan mengangkat alisnya. Kesopanan, apa gunanya merasa malu? Bisakah itu membunuh musuh atau menarik istri? Sun Huanxing meledak dengan marah. Keluarga Meng adalah loyal dan benar. Setiap leluhur Anda bertempur di medan perang untuk negara, tetapi Anda menghabiskan hari-hari Anda dengan bermain-main dan membuli orang lain. Bagaimana Anda akan menghadapi leluhur keluarga Anda? Meng Changge sering mendengar kata-kata yang sama dari orang-orang di sekitarnya sehingga telinganya praktis jatuh. Menggunakan jari-jarinya untuk menyumbat telinganya, dia berbicara dengan keras sambil memegang chestnut di mulutnya, "Kamu masih belum menikah bahkan pada usia ini. Ada 3 cara untuk menjadi tidak berbakti, tetapi yang terburuk adalah tidak memiliki keturunan. Bagaimana Anda akan menghadapi leluhur keluarga Anda?" Sun Huanxing hampir mati karena frustrasi dari logikanya yang memutar. Dia berbicara dengan angkuh, itu adalah 2 hal yang berbeda. Selain itu, minat saya ada di tempat lain. Meng Changge menginjak kakinya di samping tempat tidur. Menggunakan cambuk di tangannya, dia memukul Sun Huanxing berulang-ulang. Akhirnya, dia mengangkat dagunya dengan cara yang tidak keras maupun lembut. Ekspresinya seperti rubah kecil yang licik dan nakal. "Dr. Sun, apa pendapat Anda tentang saran ini? Saya akan menjadi istrimu. Begitu aku menjadi istrimu, aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Jika Anda ingin saya berjalan ke timur, saya tidak akan berjalan ke barat. Jika Anda ingin saya menjadi baik, saya akan mendengarkan Anda dengan patuh. Tidakkah kita berdua bisa menghadapi nenek moyang kita dengan cara ini?" Sun Huanxing tertegun. Jejak urgensi muncul di wajahnya,
Kamu, jangan bicara omong kosong. Seolah-olah dia telah menemukan dunia yang sama sekali baru, Meng Changge berlari ke depan sampai dia hampir menyentuh wajahnya. Dr. Sun, Anda memerah. Anda benar-benar menyukai saya, bukan? Mengapa kita tidak melewatkan malam pernikahan kita dan menutup kesepakatan? Memotong. Semua orang sudah penuh antisipasi ketika direktur berteriak memotong. Kenapa berhenti? Mengapa tidak terus memerankannya? Mereka ingin terus menonton. Mereka ingin menyaksikan mereka menandatangani kesepakatan. 74, seolah-olah jiwanya tersedot. Keterampilan akting mereka setara satu sama lain, dan mereka telah melakukan dengan sangat baik. Itu kinerja Ningsi khususnya yang benar-benar membawa mereka ke tempat kejadian, dan menghapus semua bias mereka terhadapnya. Para penggemar yang telah berharap sejak awal bahwa Ningsi tidak akan menyentuh idola tersayang mereka, sekarang telah berubah menjadi berharap bahwa dia akan bergegas dan melakukannya. Melihat dia akan melakukannya, mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka yang melakukan perbuatan itu. Tentu saja, setelah kembali ke akal sehat mereka menolak Ningsi seperti biasa. Mereka semua mengepung Jiang Muye, menunjukkan kekhawatiran mereka dan bertanya setelahnya, sambil memuji keterampilan aktingnya. Hari ini, selain Jia Qingqing, orang yang paling tertekan kemungkinan besar adalah Zhao Sizu. Dia sebelumnya menduduki posisi tertinggi di kru, dan telah menikmati sambutan hangat dari para gadis. Sekarang Jiang Muye ada di sini, semua perhatian mereka telah tersedot padanya, sementara dia duduk di sini dalam cuaca dingin. Orang yang paling bahagia adalah sutradara. Hari ini, Ningsi dan Jiang Muye mencoba beberapa adegan, dan semuanya berakhir sangat sukses. Kimia di antara keduanya seolah-olah mereka telah berkolaborasi bersama lebih dari 100 kali. Hari Ningsi dapat diringkas dalam 2 frase, melonjak maju dengan momentum besar, kehidupan demi bencana. Ketika mereka akan selesai untuk hari itu, Jiang Muye dikelilingi oleh sekelompok orang yang ingin memperlakukannya untuk makan malam dan memberinya sambutan hangat. Ningsi sedang mengemasi barang-barangnya ketika telepon di tasnya berdering. Layar telepon menunjukkan bahwa itu adalah Lu Jingli. Lu Jingli yang dengan paksa menyimpan nomornya ke teleponnya hanya beberapa hari yang lalu. Apa yang dilakukan orang ini, memanggilnya saat ini? Ningsi menunjukkan kecurigaan di wajahnya saat dia buru-buru mencari sudut untuk menerima telepon. Halo, Tuan Muda Kedua. Halo, Xiao, Si. Suara Lu Jingli terdengar seolah-olah dia benar-benar kehabisan kekuatan, seolah jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Ningsi sedikit terdiam, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi? Aku baru akan bertanya padamu apa yang terjadi. Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku tadi malam? Lu Jingli meledak ketika dia menginterogasi. Ningsi benar-benar bingung. Maksud kamu apa? Apa yang bisa saya lakukan padanya? Jika kamu tidak melakukan apapun padanya, lalu mengapa dia marah besar hari ini? Dia sudah mengadakan rapat sejak jam 8 pagi sampai sekarang, sudah 12 jam penuh. Itu urusan perusahaanmu, dan itu tidak ada hubungannya denganku, kan? Mungkin dia harus banyak membersihkan setelah kembali bekerja dari istirahat yang begitu lama. Itu tidak mungkin. Saya sudah kenal kakak saya begitu lama. Aku tahu apa yang dia pikirkan hanya dengan satu pandangan. Ini pasti ada hubungannya dengan Anda. Kaulah yang menyebabkan ini. Dia akan menyiksa semua orang di perusahaan ini sampai mati. Lu Jingli benar-benar yakin itu salahnya. Ningsi benar-benar dirugikan, dia berbicara dengan ekspresi tak berdaya, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Satu-satunya hal yang terjadi semalam, pergi ke bandara untuk menjemput Jiang Muye, dan bertemu Lu Tingqiao saat mandi di rumah Jiang Muye.
Jangan bilang itu ya. Tapi dia tampak normal setelah itu. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Pasti karena kamu. Ini salahmu, jadi tanggung jawabmu untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi setelah kita mati dan berubah menjadi hantu. Kepala Departemen Keuangan kami sudah pingsan karena penyiksaan, arwahnya pasti sedang dalam perjalanan untuk menemukan Anda. Ningsi. Apa-apaan? Apa ini? Dia telah ditembak tiba-tiba. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Apakah dia punya cara untuk menyelamatkan mereka? Bukankah ini lelucon besar? Saat Ningsi khawatir, dia menerima MMS. Lu Jingli telah mengirim 2 fotonya. Salah satunya adalah seorang pria yang tidak sadar diseret oleh ambulans. Yang lainnya adalah ruang rapat, dan semua orang yang duduk di meja rapat itu memiliki ekspresi ketakutan seolah mereka akan menghadapi interogasi dan eksekusi. Raja Iblis besar yang duduk di ujung meja praktis adalah Raja Neraka yang hidup yang menghakimi mereka. Ningsi bahkan bisa merasakan aura menyeramkan dan dingin itu melalui foto-foto. 75. Perangkap kecantikan. Lu Tingqiao sedang bermain, hakim terakhir, di sana. Mengapa dia harus pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka? Panggilan Lu Jingli adalah misteri mutlak. Ningsi pada awalnya memutuskan untuk mencuci tangannya, tetapi untuk beberapa alasan, sedikit rasa bersalah kecil naik di lubuk hatinya. Sial, kenapa dia harus merasa bersalah? Dia hampir mengabaikan semua bisnis ini, tetapi teleponnya berbunyi ketika Lu Jingli mengirim video pendek lainnya. Dalam video itu, tatapan tajam belati Lu Tingqiao melesat langsung, memberi Ningsi kejutan besar. Setelah menatap kosong untuk sesaat, dia akhirnya menyadari bahwa dia sedang menatap Lu Jingli. Lu Jingli, aku memberimu setengah jam. Ulangi proposal ini untuk saya, sekarang, di sini. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka pergilah ke Departemen Keuangan dan kumpulkan sisa gaji Anda. Setelah itu, layar menjadi gelap. Ningsi. Pada detik sebelum video berakhir, seolah-olah dia telah melihat tangisan terakhir Lu Jingli yang meminta pertolongan. Bahkan orang luar seperti dia tahu bahwa mustahil untuk mengulang proposal baru hanya dalam setengah jam. Namun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menyelamatkannya. Roda gigi dalam pikiran Ningsi berbalik, dan ia membalik-balik strategi rem 36 Sun Tzu dalam benaknya. Tunggu di waktu luang sementara musuh bekerja. Hantu Lu Jingli akan membunuhnya. Kalahkan musuh dengan menangkap kepala mereka. Lu Tingqiao adalah raja sendiri. Menyerang sesuatu yang musuh sayangi untuk menyelamatkan sekutu Anda. Di mana dia akan menemukan sesuatu seperti itu? Kecuali kalau, perangkap kecantikan, uhuk-uhuk. Akhirnya, Ningsi memukul kepalanya sendiri, aku mengerti. Memikat harimau keluar dari sarangnya. Ningsi menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu memanggil Lu Tingqiao. Saat ini, di perusahaan Lu. Di ruang rapat, ponsel Lu Tingqiao terhubung ke layar besar dan menampilkan beberapa informasi internal perusahaan. Para petinggi perusahaan memfokuskan 12.000% perhatian mereka pada layar, karena Lu Tingqiao akan bertanya kepada mereka nanti. Itu sama menakutkannya dengan saat ketika para guru bertanya kepada mereka di kelas ketika mereka masih kecil. Pada saat ini, telepon Lu Tingqiao tiba-tiba berdering. Tanpa melihat, Lu Tingqiao dengan santai mengangkat teleponnya. Dengan demikian, di detik berikutnya, suara lembut dan manis seorang gadis ditransmisikan melalui speaker di ruangan. Halo, Lu Tingqiao, apa kamu sibuk sekarang? Dalam sekejap, semua atasan linglung, dan mereka semua memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka.
Apa ini? Ini nomor pribadi bos, kan? Seorang wanita benar-benar memanggilnya, dengan nada yang begitu manis, dan bahkan memanggilnya dengan nama langsung. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan mereka adalah menunggu. Ketika Lu Tingqiao mendengar suara itu, aura di sekitar tubuhnya berubah secara halus. Seolah angin surga yang menyelamatkan jiwa baru saja bertiup ke dunia manusia. Lu Jingli, yang telah membungkuk berusaha menyelesaikan proposal yang tidak mungkin, mendengar suara familiar Ningxi. Dalam sekejap, dia tersentuh hingga menangis. Kakak ipar, kamu akhirnya datang, hiks hiks hiks. Balasan Lu Tingqiao hanya tertunda sedetik. Setelah itu, ia mencabut kabel yang menghubungkan ponselnya ke monitor dan meletakkan telepon di dekat telinganya. Tidak ada satu perubahan pun yang bisa terlihat dalam ekspresinya, dan nadanya sama dingin dan keras. Apakah ada masalah? Mendengar suara menakutkan dari sisi lain telepon, Ningxi ingin mundur, tetapi terus bertahan pada akhirnya. Dia mengeraskan nada paling lembut dan termanisnya untuk menggumamkan permintaannya. Apakah kamu akan kembali malam ini? Kami berjanji pada Little Treasure bahwa kami akan pergi dan makan hotpot hari ini. Lu Tingqiao tetap dingin, aku sibuk, aku mungkin tidak akan kembali. Selanjutnya 76, kakak ipar memang perkasa dan tangguh.